Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara rakyat, suara kita bersama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, yang mana tema talkshow kita pada hari ini yaitu sudahkah program Bapak Presiden Prabowo Subianto masuk ke Natuna? Baik, langsung kita sapa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Bapak Hendra Kusuma. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak Ari. Izin sebelumnya Pak, hari ini kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Prabowo Subianto menginginkan anak-anak itu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang, sehingga adanya program makan bergizi. Sejauh ini di Kabupaten Natuna sendiri Pak, yang perbatasannya langsung ke negara-negara tetangga, sudah masukkah belum Pak program-program tersebut di Kabupaten Natuna ini? Baik, terima kasih. Memang sekarang ini lagi viral-viralnya terkait makan bergizi gratis. Tentunya ini adalah program Bapak Presiden kita yang perlu kita dukung. Bahwa program ini tentunya sebagaimana kita ketahui, tugas negara itu hadir mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya anak-anak bangsa ini cerdas, tentunya berawal dari makanan yang bergizi. Nah, jadi itulah mungkin yang membuat Bapak Presiden kita terpanggil berdasarkan cita-cita nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Beliau membuat program makan bergizi gratis. Terkait kita di Natuna, beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan rapat melalui Zoom dengan langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur dengan dinas-dinas terkait, seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan dinas ketahanan pangan. Kita sudah ada koordinasi awal dengan Bapak Gubernur. Begitu, Bang Ari. Baik, sejauh ini sudah ada belum Pak pelaksanaan makanan bergizi itu sendiri di setiap sekolah ini Pak? Kalau untuk pelaksanaannya kita masih menunggu waktu pelaksanaan dari makan bergizi gratis tersebut. Karena waktu rapat kita dengan Bapak Gubernur bahwa di setiap daerah itu nanti akan dibentuk satuan pelaksana yang melaksanakan pelaksanaan makan bergizi gratis itu. Jadi kita Dinas Pendidikan ini sifatnya hanya memberikan data dan kita terus berkoordinasi dengan OPD terkait, khususnya di Kabupaten Natuna ini kita berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Awalnya pelaksanaan makan bergizi gratis ini di Kabupaten Natuna kita mengambil sekolah-sekolah yang terdekat dulu. Namun setelah rapat koordinasi kita dengan Dinas Ketahanan Pangan, kita bersepakat bahwa terkait makan bergizi gratis ini kita akan melaksanakan di sekolah-sekolah yang termasuk daerah rawan pangan. Jadi rawan pangan yang di sekeliling Pulau Bunguran ini dulu. Jadi dulu saya menginginkan bahwa nanti khusus di Bunguran Timur dulu, karena Natuna itu mendapat kuota lebih kurang 19%. 19% itu lebih kurang 4.080 siswa untuk tahun 2025 ini. Mungkin begitu. Jadi itu 4.000 sekian siswa itu untuk SMP dan SD dan TK saja atau sudah termasuk SMA juga Pak? Karena kan kebetulan Natuna ini ada juga pelajar dari sekolah menengah atas yang mana kewenangan itu sendiri dari provinsi. Jadi Bapak juga menyampaikan ada pelaksanaan tugasnya. Apakah itu sudah mencakup dari sekolah SMA hingga ke sekolah dasar atau tidak sebenarnya? Baik, Bang Ari, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita mendapatkan kuota 19% itu lebih kurang 4.080 itu sudah dari tingkat PAUD. PAUD itu ada kelompok bermain TK sampai ke tingkat SMA. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kacapdis terkait SMA maupun SMK yang mendapatkan makan bergizi gratis yang seperti saya sampaikan tadi termasuk di dalam daerah rawan pangan. Sudah kita petakan beberapa sekolah-sekolah yang masuk daerah rawan pangan itu dari kelompok bermain sampai ke tingkat SMK maupun SMA gitu. Jadi kapan rencananya akan program ini terlaksana di Natuna Pak? Sedangkan di wilayah-wilayah yang kita ketahui baik di provinsi di kabupaten kota itu
baik di Batam itu sudah ada pelaksanaannya sendiri, dan Natuna hari ini di wilayah perbatasan. Apakah sudah ada hal-hal yang telah Pak sampaikan juga oleh Pak Gubernur agar mana program ini berjalan itu seperti apa? Baik, terkait program makan bergizi gratis ini, tentunya kita ini kan daerah yang jauh. Daerah yang jauh tentu infrastrukturnya harus memadai dulu. Jadi hasil rapat kita dengan Pak Gubernur nanti Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana makan bergizi gratis ini mendirikan satuan pelaksana. Jadi kita dari Natuna ini sudah ada tadi koordinasi saya dengan dinas terkait bahwa kita di Natuna ini sudah ada yang lulus tes untuk satuan pelaksana di sini ada 3 orang. Jadi sudah lulus 3 orang, tesnya melalui Badan Gizi Nasional. Jadi sudah ditempatkan 3 orang di sini. Jadi sudah berkoordinasi dengan kami. Sudah berkoordinasi dengan kami terkait menanyakan data-data sekolah-sekolah yang akan diberikan makan bergizi gratis. Jadi terkait pelaksanaan waktu, kami masih menunggu rapat koordinasi berikutnya. Baik, untuk penganggarannya sendiri Pak, apakah itu nanti akan menggunakan anggaran dari APBD melalui Dinas Teknisnya Dinas Pendidikan atau dari MBG-nya sendiri? Kalau terkait anggaran, kita di daerah ini tidak menganggarkan. Sifatnya daerah ini hanya bersifat koordinasi saja. Itu semuanya pelaksanaannya di BGN langsung, Badan Gizi Nasional. Kalau kita sifatnya koordinasi memberikan data-data yang diperlukan. Mungkin begitu. Baik, tidak terganggu dari kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam APBD Dinas Pendidikan? Oh tidak berpengaruh ke situ. Cuman karena ini program nasional, tentunya pemerintah daerah hadir untuk mensukseskan program ini. Kami Dinas Pendidikan, pemerintah daerah ini melalui Dinas Pendidikan memberikan data-data dan bersinergi terkait sekolah-sekolah, baik itu dari kelompok bermain TK sampai tingkat SMA. Nah itulah kita terus berkoordinasi terkait pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Sifatnya kita hanya koordinasi saja. Terkait anggaran itu murni, view-nya itu dari BGN langsung. Jadi diharapkan mudah-mudahan di tahun ini sudah ada pelaksanaan sendiri Pak? Ya mudah-mudahan tahun ini dilaksanakan di Natuna. Karena tahun ini kan kita mendapatkan kuota 4.080. Tentunya kita berharap sekiranya makan bergizi gratis ini terlaksana, tentunya perputaran ekonomi akan berjalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa makan bergizi gratis itu tentu kan memenuhi standar gizi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin, mineral. Kalau kita kan daerah kaya, tentunya kita nanti disesuaikan dengan menu-menu kearifan lokal. Ada ikan kita, ya sayur mayur kita. Jadi tentunya nelayan-nelayan kita, petani-petani kita akan mendapatkan dampak yang positif dari kegiatan ini. Mungkin demikian Bang Ali. Baik, untuk siswanya sendiri dengan program ini kan hari ini tentunya akan bahagia Pak, ya, mendapatkan makanan gratis, bergizi, dan mendapatkan suplai-suplai makanan yang tentunya akan membantu energi mereka sendiri. Dan hari ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak, karena hari ini kan ada efisiensi juga terhadap dinas pendidikannya sendiri ataupun di badan bidang yang lainnya juga. Dan hari ini juga kita dengar bahwasanya banyak ini guru-guru sendiri Pak belum menerima dari penghasilan tambahan pegawainya sendiri. Lalu langkah apa saja Pak yang diambil oleh dinas pendidikan untuk memaksimalkan para guru-guru ini tidak dapat tunjangan, tapi mereka harus memberikan pengajaran yang maksimal kepada murid-muridnya? Ya, ini pertanyaan yang berat dan dilema memang untuk saya jawab. Saya sudah hampir setahun di dinas pendidikan ini. Setiap saya berkunjung ke sekolah-sekolah, sering saya sampaikan bahwa tugas kita di dinas pendidikan ini, khususnya saya dan beberapa satuan pendidikan di bawah dinas pendidikan tentunya, kita berbeda dengan UPD lain. Tugas kita adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Tugas kita adalah mulia. Itu sering saya sampaikan. Sering saya sampaikan kepada guru-guru, kepala sekolah bahwa tugas kita mulia, memberikan ilmu, mencerdaskan anak-anak negeri ini untuk masa depan mereka tentunya. Jadi terkait pertanyaan Bang Ari tadi, memang sulit kalau sudah hampir 3 bulan masuk bulan keempat, guru-guru kita belum menerima tambahan penghasilan pegawai. Tentunya hal ini saya hanya bisa memberikan semangat secara moral. Saya terus dalam kunjungan-kunjungan saya ke sekolah-sekolah memberikan semangat khususnya kepada anak-anak buah saya, guru-guru khususnya,
bahwa teruslah kita semangat, ikhlaskan saja, karena ikhlas kita inilah akan menjadi amal ibadah di sisi Allah. Kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa-siswa untuk masa depan mereka. Terkait dengan keadaan ekonomi pemerintah daerah yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, tentunya mudah-mudahan ini kita tetap semangat. Mungkin begitu Bang Ari. Saya secara moral saya selalu memberikan semangat kepada guru-guru yang berada di bawah dinas pendidikan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan saja talkshow kita pada hari ini bisa menjadi edukasi pada masyarakat dan terhindar dari pelintiran berita-berita hoax yang ada di lapangan. Ya, baik Mari, terima kasih. Semoga kita semua, daerah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih.